Jumpa lagi sama kita dalam Sapa Himakom. Oh ya, di sini kita kembali lagi dalam rubrik Himakom. Semoga bikin Jumat kita makin ceria. Sebelum mulai, kalau kata pepatah sih nggak kenal maka nggak sayang. Maka di sini saya izin perkenalkan, saya Ririn Novita dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 1 Universitas Boyolali. Selamat mendengarkan aku dalam beberapa menit ke depan. Nah, Besti Rubrik, tema kita kali ini yaitu tentang zona fotografi. Remi Domadio pernah bilang bahwa seni fotografi adalah mengabadikan potret diam dan melahirkan potret yang berbicara. Jadi aslinya fotonya nggak cuma sekedar foto-foto aja. Nah, makanya di sini kita menghadirkan Mas Ahmad Tada, mahasiswa semester 1 Universitas Boyolali, peraih juara 2 lomba video peraih juara harapan 2 lomba videografi hidup lebih sehat tanpa rokok dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali dan juga masuk dalam 40 besar tingkat nasional Dirjen Bea dan Cukai. Oke, selamat datang Mas Ahmad Tada. Terima kasih sudah hadir dalam podcast rubrik kali ini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Pak. Baik. Alhamdulillah, sehat ya berarti? Alhamdulillah. Alhamdulillah, oke. Oh ya, Besti rubrik ini kan pasti penasaran nih, kira-kira kejuaraan apa aja sih yang sebelumnya yang pernah Mas Tada raih dalam fotografi ini? Boleh nggak di-spill dong di sini, biar Besti rubrik tahu semua? Untuk fotografi mungkin belum banyak, baru itu yang 40 besar tingkat nasional lomba fotografi Custom and Exist Festival for High School CFHF dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dan ada lagi juara harapan 2 kategori pelajar hidup lomba video hidup sehat tanpa rokok dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali, dan juara favorit 3 lomba video makanan tradisional Boyolali dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali. Masya Allah, banyak juga ya. Ngomongin fotografi nih, kira-kira dari kapan sih Mas Tada mulai suka sama fotografi? Untuk fotografi mungkin belum lama, baru kelas 9 SMP mungkin. Sebelum itu masih suka video sih. Oh, sebelumnya, berarti dulunya itu lebih suka videografi dulu ya? Iya, baru ke foto. Oh, gitu. Berarti Mas Tada ini belajar sendiri atau gimana nih? Untuk belajar, saya video sama foto itu dari YouTube mungkin, dan beberapa di Instagram, dari legend-legendnya fotografi Indonesia kayak Pak Darwis Triadi dan lain-lain. Oke, menarik banget nih. Berarti sebenarnya belajarnya otodidak aja ya? Ya, otodidak. Oke, boleh diceritain nggak sih gimana cara Mas Tada dalam ngembangin skill fotografinya itu? Saya ngembangin fotografi yang pertama ya ikut lomba-lomba itu. Ada beberapa tapi nggak ada yang menang. Terus dengan cara ikut organisasi, mungkin saya di SMK dulu itu di Rohis jadi ketua kan, jadi ketua pas COVID itu. Jadi lomba-lomba Rohis itu semua online. Nah itu yang buat foto-foto sama video saya handle semua, sama editnya juga saya. Dan ada organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kecamatan Selo, saya juga di media, jadi bisa mengembangkan lewat organisasi itu. Oh gitu. Ya, ada lagi saya ikut Ansor, itu juga jadi media Ansor Kecamatan Selo, dan Rohis tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2021. Saya juga di media di bidang seksi IT, bidang video dakwah. Oh gitu, berarti sebenarnya perjalanan Mas Tada ini selain belajar otodidak, diwarnai juga sama komunitas-komunitas ataupun organisasi-organisasi itu ya? Yeah. Buat ngembangin skillnya tadi. Oke, kalau sekarang berarti masih aktif di organisasi atau gimana nih Mas? Atau udah mulai serius ke pelatihan-pelatihan atau gimana? Ya, kalau sekarang mungkin lebih serius, mungkin ikut komunitas fotografi. Ada ruang edit dan lain-lain, dan ada pelatihan yang saya ikuti tapi online. Jadi lewat handphone saja. Oke Besti, sebelum kita lanjut, kita simak pesan-pesan berikut ini.
aku karo kowe, ora sabali aku wis ora sudi, ora sabali aku wis ora sudi. Oke, kembali lagi. Oke, kembali lagi sama aku Ririn di podcast rubrik Himakom. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, ke Mas Tada. Selama Mas Tada nih bergelut di dunia fotografi, ada nggak sih kayak tantangan atau mungkin hambatan-hambatan gitu? Untuk tantangan mungkin ada beberapa ya. Untuk salah satunya saya suka fotografi, suka videografi, tapi saya tidak mempunyai kamera. Jadi itu salah satu tantangan saya, bagaimana saya belajar tanpa prakteknya langsung gitu loh. Jadi nggak belajar dulu dari kameranya, tapi saya belajar nanti prakteknya langsung pas job foto, pas video langsung. Jadi mungkin itu salah satu tantangan. Oh gitu. Terus kan Mas Tada nggak ada kamera. Gimana caranya Mas Tada buat belajarnya? Karena biasanya orang tuh kalau udah nggak punya alatnya langsung ngerasa kayak males deh belajar ini itu, kayak susah gitu loh. Jadi saya belajarnya di YouTube sih. Jadi mengenal tombol-tombol, ini itu buat apa, ini buat apa, ISO itu apa, aperture itu apa, terus low light itu apa, pakai ya pencahayaan yang bagus bagaimana itu lewat YouTube. Oh alah gitu. Kalau boleh tahu nih, kan perjalanannya panjang dan banyak banget hambatan-hambatannya. Ada nggak sih orang yang paling berjasa bagi Mas Tada dalam pengembangin fotografinya ini? Yang paling berjasa menurut saya ya orang tua, karena mendukung penuh saya di dunia ini. Dulu bapak saya juga pernah foto-foto pakai kamera yang film itu, jadi mungkin tahu bagaimana fotografi itu, jadi mendukung saya. Oh gitu, berarti seberat apapun tantangannya, selama ada niat dan juga semangat, pasti akan berlalu juga ya. Gitu juga tuh besti-besti. Jadi jangan menyerah, jangan semangat, jangan putus asa lebih dulu. Karena kalau kita nggak nyoba, ya gimana lagi? Oh ya, Mas Tada, menurut pengalamanku, seni, fotografi kan maksudnya seni ya? Iya. Itu tuh kayak sering diremehin sama orang-orang, kayak ini tuh hal-hal yang buang-buang waktu, kayak nggak kepake deh, kayak buat apa sih belajar seni. Nah, buat Mas Tada sendiri gimana sih cara buat ngebuktiin kalau seni fotografi itu lebih dari itu gitu? Mungkin saya membuktikan fotografi itu nggak sepele. Mungkin sekarang kan semua zamannya media ya. Jadi semua apa jadi foto mungkin sekarang. Dari punya produk apa pasti difoto. Jadi sangat penting foto itu. Saya membuktikannya dari hasil saya ada di Instagram. Jadi jika mau lihat ada di IG saya, dan saya membuktikan lagi untuk mengikuti lomba-lomba. Jadi ada beberapa yang juara, jadi bisa membuktikan jika itu tidak sepele. Oke. Setahu juga nih, Mas Tada punya Instagram namanya Uncofoto. Boleh nggak sih dijelasin ke besti-besti semua biar kita juga tahu apa sih itu Uncofoto? Oh, Uncofoto itu langkah awal sih. Jadi Uncofoto itu tempat saya membuka bisnis fotografi yang baru, mungkin baru 2 bulan yang lalu saya membukanya.
Oh, baru 2 bulan yang lalu. Baru aja ya berarti? Baru aja Desember kemarin saya membuka Unco Foto itu baru saya buat. Oh, I see. Berarti itu kayak jasa fotografi sendiri atau gimana sih, Mas? Ya, itu nurut ke klien sih kalau minta. Klien-klien yang ditangani dari mana aja nih Mas Tada? Untuk klien mungkin baru daerah sini, Solo Raya sini, di Solo sama Salatiga mungkin. Oh gitu. Berarti masih deket-deket aja ya? Ya, deket-deket aja. Boleh sharing nggak sih gimana cara Mas Tada buat dapetin klien-klien itu kan buat bangun personal branding itu tuh kayak nggak gampang ya, apalagi buat bikin orang tuh percaya sama hasil kita. Kalau dari Mas Tada sendiri gimana? Ya saya tunjukkan saja dari hasil saya itu jepretan saya. Jadi yakinin, wah kalau bagus kan orang tertarik. Jadi kita membuktikan saja dari hasil. Jadi kalau orang mau biar percaya kan, kalau belum ada hasilnya kan belum bisa percaya. Oke, lebih ke kayak portofolio ya? Iya. Berarti itu dipengaruhi sama relasi atau enggak sih kayak Ya, kan sangat dipengaruhi oleh relasi karena relasi itu sangat penting. Karena job-job saya itu karena juga kenalan-kenalan yang dari temannya teman saya gitu-gitu. Jadi relasi yang membuat saya mulai berkembang. Oke, ternyata selain ngembangin bakat dari komunitas dan organisasi tadi, relasi juga sangat penting ya Besti buat kita tumbuh lebih cepat lagi. Oke, sebelum kita lanjut, mari kita simak pesan-pesan berikut ini. Halo Besti Rubrik, balik lagi sama aku Ririn di Rubrik Himakom. Oke, kita masih bahas seputar Unco Foto tadi ya. Nah Mas Tada, setiap klien-klien itu pasti punya request yang beda-beda ya. Nah kalau dari Mas Tada sendiri, ada nggak sih kayak teknik-teknik khusus buat foto gitu? Biar kita bisa sharing sama besti-besti di sini. Oh, untuk teknik mungkin saya juga masih belajar jadi fotografi, belum terlalu mendalami yang sangat dalam gitu. Jadi mungkin teknik-teknik ya cuma kalau ambil foto mungkin kalau pagi sebelum jam 10, kalau sore mungkin setelah jam 2. Jadi kalau pas di tengah matahari itu kurang bagus. Oke, berarti waktu sama matahari sama cuaca sih ya khususnya. Itu Ya, berarti cuaca. ngaruh banget ya. Ngaruh. Pencahayaan itu sangat penting. Oke. Berarti sejauh ini udah banyak klien-klien yang percaya sama hasil fotonya Mas Tada. Biasanya klien-klien tuh requestnya foto buat acara apa sih Mas? Saya kebanyakan ambil job fotografi itu di wisuda mungkin. Kebanyakan di wisuda dan beberapa prewedding dan paling banyak itu ada di event fotografi. Job event itu sangat banyak. Oke, siap. Nah, dari Unco Foto ini, apakah itu termasuk pencapaian terbesar dalam fotografi menurut Mas Tada, atau ada pencapaian-pencapaian lain yang lebih besar dari itu? Kalau pencapaian sangat besar sekali. Saya ingin membangun studio foto mungkin dan merekrut beberapa karyawan, itu pencapaian saya. Dan kalau Unco Foto itu hanya langkah awal saya memulai bisnis fotografi ini. Oke, berarti semuanya diawali dari si Unco Foto ini sebenarnya ya. Oke, kalau Mas Tada sendiri berarti kedepannya fotografi ini bakalan diseriusin atau cuma dijadiin sekedar hobi aja sih? Ya kalau serius mungkin nggak serius-serius amat, Mbak. Kalau berbicara serius ya mungkin nanti Tuhan menghendakinya gimana. Kalau
bisa serius ya mungkin saya bisa nanti lanjut S2 fotografi mungkin atau gimana. Oke. Lanjut juga sama bikin studionya tadi ya. Iya. Oke, yang terakhir nih Mas Tada, ada nggak sih pesan khusus buat besti-besti semua nih yang mungkin punya hobi sama, suka foto-foto tapi masih ragu-ragu buat diseriusin? Untuk teman-teman yang suka fotografi mungkin yang terpenting adalah berani mencoba, berani jepret-jepret wes adanya apa. Mungkin ada produk, coba difoto, mungkin cuma pakai HP, yang penting belajar dulu. Ya, kalau mungkin untuk teknik angle apa kan bisa belajar lewat YouTube. Penting belajar, dan belajar. Oke, kuncinya cuma di belajar dan mau mencoba ya. Iya. Soalnya kalau kita nggak mau mencoba sesuatu itu kita nggak akan tahu gimana hasilnya. Benar, Nah, sekali. itu tadi besti-besti bincang kita seputar zona fotografi. Semoga yang disampaikan tadi cukup untuk menjawab pertanyaan besti-besti semua dan bisa bermanfaat buat kedepannya. Sekaligus menutup rubrik kita pada hari ini. Terima kasih buat Mas Tada udah hadir di rubrik Himakom. Untuk besti rubrik, sampai jumpa di Jumat mendatang. Saya Ririn Novita mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di rubrik Himakom Jumat depan.